Halo semuanya, perkenalkan nama saya Elizabeth Valentina. Saya bersekolah di SMP Kristen Petra 2. Sekarang saya akan menceritakan buku yang sudah saya resensikan yang berjudul Troublemaker Boy. Buku ini ditulis oleh Metia Dewi Lestari. Buku ini diterbitkan pada tahun 2019. Troublemaker memiliki 350 halaman. Mari kita mulai ceritanya. Arsen Raffaritama memang sesuai dengan reputasinya sebagai pembuat honor ulung dengan lidah yang tajam dan sikap yang tak kenal takut. Ia menjelajahi koridor sekolah, selalu mencari wifi gratis, sensasi instan, dan kesempatan berikutnya untuk membuat keributan. Ia kurang ajar, konfrontatif, dan suka membuat kekacauan. Namun terlepas dari sifatnya yang keras, ia telah membangun klub penggemar yang mengejutkan di antara teman-temannya. Kepribadiannya adalah pemberontak yang tak kenal takut, kecuali jika menyangkut suatu benda, yaitu balon. Keberanian Arsen runtuh begitu sebuah balon meletus di dekatnya, sebuah retakan unik dalam topeng garangnya. Anya Gisela, di sisi lain, berdiri sebagai antitesis dari energi dispiritif Arsen. Ia adalah bendahara yang tegas, teliti, dan berani, dan terkenal karena sering memberikan teguran pedas kepada siswa manapun yang berani menunda pembayaran uang kas kelas. Terutama Arsen, sikap disiplin dan tanggung jawabnya membuatnya dihormati, sekaligus ditakuti. Namun saat berpapasan dengan Arsen, tekadnya malah semakin kuat, sampai kecocokan yang tak dapat dijelaskan di antara mereka mengubah pendiriannya yang dijaga ketat. Dinamika mereka berawal dari persaingan yang biasa. Arsen ceroboh dan tak terkendali, sementara Anya tegas dan pantang menyerah. Setiap hari sekolah menjadi medan pertempuran, sarkasme, ejekan, dan nyaris bentrok. Arsen senang memprovokasi, dan Anya pandang menyerah, memicu perdebatan yang sengit dan menggairah, sekaligus membingungkan semua orang yang menonton. Namun, seiring berjalannya waktu, ketegangan mulai mereda dengan cara yang tak terduga. Tiba-tiba, Anya menyadari bahwa lidah tajam Arsen menutupi sesuatu yang lain, kerinduan akan penerimaan, dan mungkin persahabatan sejati. Sementara itu, Arsen mulai menyadari, di balik sikap tegas Anya tersimpan seseorang yang sangat peduli, seseorang yang layak dipahami. Perlahan, ketegangan di antara mereka berubah. Arsen yang dulu suka menyombongkan diri dan memprovokasi, kini menjadi lebih pendiam di dekat Anya. Lebih lembut, sikapnya yang so kuat mulai memudar, memperlihatkan sisi rapuh yang belum pernah dilihat Anya. Ia menunjukkan secerah kehangatan, lelucon yang tidak tajam, dan momen-momen yang terasa halus. Alih-alih sekadar basa-basi, Anya pada gilirannya juga melunak, tersenyum pada kecelakaannya dengan lebih tenang, memberinya keuntungan dari keraguan ketika ia terlambat atau memaafkan perilakunya yang agak sembrono. Transformasi itu terungkap seiring dengan kehalusan kesadaran remaja. Dekat dengan seseorang bukan berarti berubah menjadi mereka. Ini tentang melihat lapisan di baliknya dan merasa diperhatikan kembali. Arsen bukan sekedar pembuat onar, ia takut dihakimi tetapi mendambakan koneksi. Anya bukan sekedar kaku, ia menghargai keteraturan karena ia peduli. Di tengah bisikan, canda di ruang kelas yang kosong, pertemuan di lorong yang mendebarkan, dan keheningan bersama atas tugas-tugas kecil, sesuatu yang lembut tumbuh. Kisah ini memuncak dalam momen pengakuan yang jujur. Bukan dari gestur-gestur agung, melainkan dari pemahaman yang tenang. Arsen mengakui, mungkin lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada Anya, bahwa yang ia rasakan bukan kekesalan, melainkan kasih sayang. Dan Anya sedikit melonggarkan kewaspadaannya untuk membiarkannya masuk. Ini bukan akhir yang indah, masih ada candaan, godaan halus, dan resiko kesalahpahaman. Tetapi kini ada juga kepercayaan. Tamatlah cerita Troublemaker Boy. Saya diajarkan untuk tidak suka mencari masalah atau membuat kenakalan. Menurut saya, buku ini bisa dibaca para remaja yang ingin tahu kisah tentang anak sekolah yang suka membuat onar dan siswa yang disiplin dan tegas. Terima kasih telah mendengarkan cerita saya.